Ciri-ciri akun sudah dipercaya algoritma. Kalau akunmu sudah dipercaya algoritma, kamu nggak perlu viral tiap hari, tapi tetap ditonton setiap hari. Banyak kreator salah paham. Dikira kalau sudah dipercaya algoritma, berarti harus selalu FYP. Padahal bukan itu tandanya. Algoritma Facebook bekerja berdasarkan kepercayaan terhadap perilaku akun. Sekarang kita bahas cirinya. Yang pertama, konten baru cepat dapat view awal. Kalau baru upload, dalam beberapa menit atau jam, selalu ada penonton masuk secara konsisten. Ini tanda bagus, artinya sistem langsung menawarkan kontenmu ke audiens yang relevan. Yang memang relevan. Kalau akun belum dipercaya, kadang butuh waktu yang lama, bahkan seperti ditahan. Yang kedua, video lama masih didorong, jadi bisa naik lagi. Karena sistem paham, akun ini temanya jelas, audiensnya jelas. Jadi ketika ada orang yang mencari topik itu, kontenmu ikut direkomendasikan lagi. Ciri yang ketiga, engagement stabil, bukan meledak lalu mati. Akun dipercaya itu grafiknya stabil. Mungkin gak selalu tinggi, tapi konsisten. Like ada, komen ada, share ada. Algoritma lebih suka stabil daripada viral sesaat lalu sepi. Ciri yang keempat, audiens yang datang lebih relevan. Komentar yang masuk mulai nyambung dengan topik kamu. Yang follow juga sesuai target. Artinya, algoritma sudah paham. Akun ini cocoknya ditawarkan ke siapa. Yang kelima, jangkauan tidak turun drastis. Kalau kamu konsisten upload dengan kualitas dan tema yang sama, jangkauan tetap terjaga. Itu tanda kepercayaan sudah terbentuk. Dan kalau sedikit salah tema, tidak langsung drop jauh. Makanya sering ada yang bilang, kok akun besar, random, tapi tetap rame? Karena sudah dipercaya oleh sistem. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya biar dipercaya? Bukan dengan upload sebanyak-banyaknya, bukan dengan ikutan tren, tapi dengan 3 hal ini. Yang pertama, satu tema jelas. Yang kedua, konsisten memberi nilai, baik itu edukasi, hiburan, atau inspirasi. Yang ketiga, menjaga durasi tonton. Bikin orang betah, bukan cuma lewat. Algoritma itu seperti manusia. Kalau kamu konsisten, bisa ditebak, dan memberi manfaat, lama-lama dia percaya. Ingat baik, kepercayaan algoritma itu dibangun, bukan datang sendiri. Dan ketika akun sudah dipercaya, kita tidak perlu kejar viral terus. Karena sistem sendiri yang akan bantu distribusi. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa dibagikan bila bermanfaat. Pertanyaan yang sering muncul dari para konten kreator pemula, yaitu pertama, Kak, kenapa aku belum dimonetisasi? Teman-teman, yang wajib teman-teman ketahui bahwa fitur monetisasi di Facebook Pro itu ada 6 ya. Jadi, kalau misalkan teman-teman sudah terbuka fitur monetisasi bintang, itu berarti teman-teman sudah terbuka monetisasinya. Oke? Jadi yang seperti biasanya teman-teman berpikir bahwa kalau belum terbuka MK, belum terbuka fitur monetisasi konten, itu berarti belum dimonetisasi. Dan itu salah. Yang benar adalah ketika teman-teman sudah terbuka satu aja fitur ya, yaitu fitur monetisasi bintang, berarti teman-teman itu sudah dimonetisasi oleh Facebook. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi fitur monetisasi itu ada 1, bintang, fitur monetisasi bintang. Kedua, fitur monetisasi langganan. Ketiga, fitur monetisasi storefront. Ya, keempat, fitur monetisasi iklan kemitraan. Kelima, fitur monetisasi kemitraan afiliasi. Keenam, fitur monetisasi konten. Inilah yang sering ditanyakan sama teman-teman, kenapa aku belum dimonetisasi? Yang teman-teman maksud dimonetisasi itu yang namanya fitur monetisasi konten kan. Tapi ketika teman-teman sudah mendapatkan fitur monetisasi bintang, itulah sudah dimonetisasi. Jadi jangan ditanya lagi kenapa ini belum dimonetisasi, itu udah dimonetisasi. Oke? Kedua, kenapa di akun aku itu tantangannya setiap minggu ada? Namanya juga tantangan mingguan. Kalau dia tantangan tahunan ya berarti 1 tahun 1 kali datang. Tapi karena dia namanya tantangan mingguan, setiap minggu berganti minggu ya akan ada lagi muncul tantangan baru. Dan itu teman-teman nggak usah terlalu fokus. Karena ketika teman-teman hanya fokus di situ, pasti teman-teman akan mengemis bintang, ya. Karena di situ setiap minggu akan ada namanya minta bintang, ya. Selesaikan tantangan ini, lengkapi bintangnya harus dapat bintang begitu. Jadi teman-teman akhirnya menjadi pengemis bintang, bukan pengemis followers. Ketiga, yang biasanya teman-teman itu tanyakan, apakah kalau mau SKSD di akun kita akan berkembang? Jawabannya tidak. Kenapa aku bilang tidak? Karena aku ini sudah pernah menjadi korban dari kata suhu-suhu. Katanya SKSD, masuk komen, masuk Reels,
berkomen di sini, bagikan ini, bagikan itu, rupanya Zom. Ya iya, untungnya di mereka, tapi di kita nggak ada untungnya. Ya, gitu teman-teman. Jadi di Facebook Pro ini, ya, yang aku kasih tahu sama teman-teman, itu banyak kali tipuan, ya, banyak kali trick and tips. Tapi teman-teman harus pakai logika ketika mengikuti apa yang dikasih tahu sama suhu-suhu itu, ya. Kalau aku pribadi, pengalaman aku karena sudah pengalaman yang sebelum viral yang namanya content creator, ya, sebelum bunda-bunda, ayah-ayah, itu aku udah ikut duluan tren ini menjadi content creator di 2023. Dan aku juga salah satu yang dulunya dibodoh-bodohin sama suku-suku. Dan akhirnya ujung-ujungnya didismonetisasi Zom. Karena apa? Ada yang bilang pakai hak cipta itu nggak apa-apa, ada yang bilang pakai re-upload nggak apa-apa. Dan karena kebegoan, ya aku ikut. Akhirnya karena sudah pernah seperti itu, aku akhirnya berbenah diri, mengubah style aku, ya, dengan cara membuat akun Facebook baru yang di Facebook ini. Kemudian aku membuat satu tema. Jadi teman-teman, kalau yang mau membuat akun kita itu berkembang, bukanlah SKSD teman-teman, ya. Apalagi mau masuk komentar, salam interaksi bun, salam SKSD, nggak usah kayak gitu. Yang membuat kita akan berkembang yaitu akun konten kita sendiri. Bukan karena kita SKSD di akun dia, baru akun kita akan berkembang. Bukan seperti itu. Jadi jangan dibodoh-bodohin sama suku-suku yang karbitannya. 3 hal ini menjadi modal awal untuk kita bisa sukses menjadi seorang konten kreator di Facebook Pro, teman-teman. Bismillah, saya yakin itu. Nah, kalau kita lihat ke belakang, 2 tahun ke belakang, banyak sekali konten-konten yang terkesan random, re-upload, dan sebagainya lah. Itu bisa FYP, bahkan bisa mengantarkan konten kreator tersebut gajian. Beda halnya dengan tahun sekarang, 2026, teman-teman. Kebijakan Facebook itu lebih ketat. Persaingan pun lebih ketat. Nah, maka dari itu, 3 hal ini penting banget untuk kita sebagai pemula yang baru bergabung di Facebook Pro. Harus kita miliki ketiga-tiganya, teman-teman. Nah, apa sajakah itu? Jangan skip videonya, biar tidak gagal paham. Yang pertama adalah terus belajar dan tidak bosan untuk belajar. Kenapa? Karena dengan belajar, kita tidak akan pernah ketinggalan informasi. Kita tidak akan pernah ketinggalan tren konten masa kini. Terus, dengan belajar kita akan mampu mengimbangi dan mensejajarkan dengan perkembangan terbaru seputar konten kreator. Setuju, teman-teman? Yang kedua adalah konsistensi. Ini penting sekali untuk kita miliki dan kita terapkan. Karena tanpa konsistensi, bagaimana seseorang bisa mencapai sebuah keberhasilan? Yang dibaca oleh algoritma itu pola kebiasaan seorang konten kreator. Kita sebagai pemula yang baru bergabung, personal brandingnya masih lemah, konten-kontennya masih perlu banyak perbaikan. Kalau tanpa konsistensi, habis kita. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Sudah belajar, sudah konsisten, tanpa adanya evaluasi sama saja dengan bohong, teman-teman. Usaha kita akan sia-sia. Maka dari itu, 3 hal ini penting banget untuk kita miliki dan kita lakukan sebagai seorang content creator. Dengan evaluasi, kita akan menjadi lebih bijak. Mana yang harus dipertahankan dari konten kita, mana yang harus ditingkatkan dari konten kita. Dengan demikian, konten kita akan semakin ramai dan tetap dibutuhkan oleh audiens. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kecil dan bisa membantu teman-teman. Bagikan video ini jika bermanfaat. Mulai muncul